Marah banget loh gue. Kalau jatuh ke atas tuh kayak mana? Kadas. Gitu ya? Kadas kayak kulit. Oh, mama pahit. Sama kayak gebetan pas udah jadian apa pahit? Curhat, Bu. Manis jauh loh anjir. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue ngelanjutin trip yang kemarin dari Surabaya. Nah hari ini gue berangkat dari Surabaya mau ke Malang. Dan kereta itu gue pakai kereta lokal dari stasiun Monokromo. Kalau nggak salah tiketnya kemarin gue beli cuma 12.000. Gue nggak tahu ini harus pakai tes kesehatan atau enggak, tapi antigen gue masih berlaku sih 3 harian karena kemarin terakhir tanggal 15 kan. Nah jadi ini tuh udah jam 5.46 dan kereta gue tuh jam 7.35. Emang sih ini agak cepet sih, jadi sebenarnya deket banget dari hotel, cuman gue emang takut ketinggalan gitu, jadi gue udah standby di sini aja gitu. Jadi buat kalian yang mau ikutin keseruan gue di Malang, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya karena setiap Jumat di malam bakal ada video baru dari channel ini. Oke, nanti gue akan update lagi setelah kita lihat kereta lokalnya tuh kayak gimana ya guys. Dan dari kemarin kan gue kasih kayak tips-tips traveling gitu saat diet. Jadi gue coba tahu kalau gue sarapan pakai whey protein sengaja. Jadi gue tuh udah bungkusin whey protein tuh banyak gitu buat beberapa hari traveling. Jadi kita tuh kayak masih harus kontrol kalori, walaupun kita bakal banyak nyobain makanan-makanan yang menurut kita tuh kayak di luar makanan healthy ya. Tapi kan kalau emang traveling itu kan harusnya kita nyobain makanannya biar tahu budayanya gitu guys. Jadi kita bisa potong kalorinya tuh dari tetap makan makanan atau tetap sarapan seperti yang kita biasa sarapan. Jadi yang jatahnya buat makan siang itu kita pakai buat nyobain makanan gitu. Jadi tetap kontrol kalori. Jadi kalau bisa sih tetap harus dalam takaran kalori defisit kalian, kalori harian kalian pas kalian lagi ngelakuin diet kayak gitu. Dan ini gue lagi suka banget minum whey protein ini, rasanya tuh rasa kayak coklat tapi vanilla gitu deh. Dan untuk mempermudah gue bikin si whey protein ini ngaduk, karena kayak kemungkinan besar tuh kita tuh nggak dapet air hangat kayak gitu kan, jadi kayak buat ngaduk tuh agak susah. Jadi gue biasanya pakai si blender portable ini yang bisa dibawa kemana-mana buat kayak bikin shake gitu loh, kayak biar kecampur rata aja gitu. Oke, nanti gue akan update lagi makan siangnya. Udah di dalam stasiun Monokromo, dan ini stasiunnya nggak terlalu besar ternyata, cuman kayaknya kereta-kereta dari luar kota juga berhenti di sini. Dan kita juga baru tahu kalau di sini tuh ada kayak komuter lain gitu. Itu jadi penasaran kayak apa ya, soalnya bentuknya tuh kayak bagus gitu komuter lainnya. Kalau di Jakarta kan kayak komuter lainnya itu kan bentuknya kayak gitu tuh, bentuknya bagus saya di sini. Kalau ini tuh kayak kereta eksekutif gitu bangkunya. Kalau di Jakarta tuh kayak kereta yang ke bandara gitu. Gak tau nih kereta lokal yang bakal ke Malang bentuknya kayak apa juga gue gak ngerti sih, karena ini baru pertama kali banget sih gue dari Surabaya langsung ke Malang. Tapi nanti gue akan update lagi setelah sudah sampai di kereta ya guys, karena ini keretanya belum datang. Katanya sih keretanya bakal datang jam 7.30 dan berangkat 7.35, berarti kan cuma sekitar 5 menit doang. Sekarang tuh jam
nanti di Malang bakal banyak makanan-makanan khas daerah gitu ya guys. Oke, nanti gue bakal update lagi kira-kira gue bakal kemana di Malang. Gue sih di Malang udah sewa motor sih, tapi nggak tahu sih, gue udah niat mau ke Batu sih sebenarnya, cuma nggak tahu nih lihat situasi aja. Oke, nanti gue akan update lagi ya guys. Guys, jadi ini gue lagi di kereta lokal arah ke Malang. Katanya sih perkiraannya 3 jaman gitu dari Surabaya ke Malang, dan ini sama aja sih sama kereta yang kemarin gue pakai. Emang agak sepi. Sebenarnya bangku gue tuh di sana tuh, di sebelah sana. Cuman karena masih penuh, aku pengen yang di pojok, tapi nggak dapet, jadi gue pindah ke bangku sebelumnya. Gue masih kosong sih, nanti kalau ada orangnya baru gue pindah ke tempat bangku gue yang asli kayak gitu. Aduh, pusing banget ini sih. Gambling banget berangkat sendirian, bener-bener nge-trip sendirian sih namanya, karena gimana ya? Ya gimana kalau emang sendiri saja cuma sendiri, kayak itu kan agak lama gitu kan, jadi ya udah kita berangkat aja. Lagian kalau kita sendirian kok bakal banyak punya temen di mana-mana, jadi kayak kita bisa kenalan sama orang lain, orang baru, jadi nggak cuma yang gitu aja sih. Itu sih yang gue senengnya kalau gue nganterin sendirian. Oke guys, nanti gue bakal update lagi kalau misalkan udah sampai di stasiun Malangnya. Dan hari ini kayaknya gue bakal rapid antigen dulu buat nanti pulang, biar gue nanti nggak keburu-buru gitu, dan buat lebih safe juga kan, kayak buat orang-orang yang di Malang atau apa, kalau kita tuh udah rapid. Jadi oke, nanti gue akan update lagi. Oke guys, jadi ini gue lagi di stasiun Lawang. Katanya sih 2 stasiun lagi gitu buat sampai ke Malang. Sebenarnya karena udah panas banget jadi. Udah sampai Malang. Jadi ini udah sampai Malang. Terus gue harus cari tempat rapid antigen dulu, karena kita harus benar-benar safe kan. Iya, tapi ini bisa berlaku 3 hari kan ya? Berarti bisa dipakai di hari Selasa ya? Harus cash atau gimana? Oh, oke, makasih Pak. Jadi kita mau rapid dulu sih. Pak, kalau mau rapid antigen bayarnya cash atau nggak bisa debit ya? Oke deh. Heri Kurniawan dan Serliandi. ATM-nya di mana ya? Ini di sini. ATM-nya Oh, dari ATM sih. apa? BCA. BCA ada pertigaan itu. Pertigaan ya. Kalau di sini adanya ATM apa? Mungkin ATM bersama mungkin bisa. Oh. Ini kan ada 2 ATM bersama. Di sebelah mana Pak? Ini sebelah. Oh ya udah. Coba aja, bisa nggak? Oke, makasih ya Pak. Ini udah sampai Malang. Terus gue harus cari ATM dulu karena agak PR nih. Gue nggak punya cash. Bodoh banget ya sih, kebiasaan gue nggak pernah punya cash. Jadinya agak susah nih. Mau ngapa-ngapain? Coba deh kita cari ATM
jalan dulu ke perapatan buat dapet ATM BCA. Susah banget nih, emang ini kesalahan gue saat gue tidak punya cash. Gue tuh anaknya cashless banget gitu loh, jadi kayak bisa mungkin kalau bisa debit aja. Agak males soalnya, agak PR. Dan ini gue jalan sendiri dong di kota Malang. Sumpah ini. Tapi seru sih, maksudnya gue jadi kayak bisa nikmatin me time kayak gitu. Jadi kayak explore sendiri, kenal orang sendiri. Biasanya kalau jalan kayak gini, gue bakal ketemu banyak orang dan bakal punya banyak teman. Jadi itu kenapa gue suka banget kalau jalan-jalan tuh sendiri kayak gitu guys. Oke, nanti gue akan update lagi kalau gue udah sampai mau antigen. Right? Kenapa gue antigen sekarang sebenarnya? Karena gue males aja nanti hari besok atau besoknya lagi harus antigen, nunggu-tunggu gitu loh. Biar ketahuan aja hasilnya. Kemarin kan gue juga udah habis dari mana-mana. Keluar ngambil duit. Aduh, terus sekarang harus balik lagi ke stasiun dan ini lumayan jauh sih. Ngetrip sendirian. Oke, gue akan update lagi nanti setelah sampai stasiunnya guys. Jadi ini tuh view dari stasiun Malang. Yes. Sudah aku sambil ngosok ya? Boleh. Sudah pernah atau baru pertama kali? Kemarin udah. Kemarin udah. Oke. Soalnya ini ngambil sampelnya kan agak dalam kak. Oh iya. Jadi nanti agak sakit sedikit ya. Oh ya. Aduh, takut sih. Kemudian juga rasanya masih kerasa gitu kan? Kemarin dimasukin sebelah mana? Sebelah kanan ke kiri ya, lupa aku. Kiri kayaknya deh. Sebelah kiri ya. Kalau gitu kita masukin sebelah kanan ya. Atau sebelah kiri lagi? Terserah. Maunya? Kanan nggak apa-apa. Kanan aja ya. Maskernya boleh dipakai di mulut? Di mulut ya. Nggak ada polipatus sinusitisnya? Oke. Deh, harus dikit ya. Tunggu di mana nanti dipanggil lagi ya? Sih ya. Jadi ini udah kelar, lumayan berasa sih. Selalu nangis kalau habis kelar antigen, pasti apa PCR pasti matanya berkaca-kaca, selalu kayak gitu. Udah biasa sih, jadi udah kayak nggak orang tiap minggu di kantor kan kayak hampir kalau misalkan ada yang itu tracing pasti PCR. Ini kan antigen hampir sama kayak PCR kan, kayak swab test gitu. Lumayan. Jadi sekarang tuh emang agak jadi tambah budget sih, lebih tepatnya kalau mau jalan-jalan tuh, karena kita harus setiap kota naik apapun itu sekarang udah harus pakai antigen, rapid gitu kan. Jadi emang harus kayak masih harus spare uang sih lebih tepatnya, karena kalau kalian pergi kalian harus rapid antigen, terus kalian pulang harus rapid antigen. Nah kalau kayak kemarin kan gue udah ke 2 kota nih, berarti gue udah 4 kali rapid antigen, karena kalau enggak 2 kali rapid antigen. Soalnya kemarin itu gue itu berlakunya 3 hari dan gue tuh ngakalinnya di setiap kota nggak sampai 3 hari, kayak cuma 2 hari kayak gitu. Tapi kalau kalian misal mau lebih lama di kota yang tersebut, itu bakal kayak bakal rapid terus sih, karena kan ini masa berlakunya cuma 3 hari gitu. Tapi ya gimana namanya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, jadi ya harus jaga jarak kayak gitu. Udah sih itu doang. Dan gue emang jalannya sendiri kan, jadi nggak rame-rame, jadi kayak ya udah. Dan gue juga di sini nyewa motor, jadi kayak jalannya sendiri, nggak pakai transportasi umum. Oke, nanti gue bakal update dulu lagi gimana hasil rapid antigen gue. Tetap aja ya, walaupun ini udah sering banget, tetap aja selalu deg-degan sih. Takut aja sih sebenarnya, kita kan nggak tahu kemarin hasilnya negatif, sekarang kalau kita ketemu orang hasilnya gimana kan.
Oke, gue akan update lagi ya guys. Habis itu baru ketemu sama orang yang mau sewa motor. Habis itu baru kita ke hotel. Kalau lihat sih mapsnya hotelnya cuma 800 kilo doang dari sini. 800 kilo atau 800 meter? 800 meter. Jadi karena di Malang ini gue mau backpackeran, nggak mungkin kan pakai hotel yang lumayan agak bagus banget. Jadi gue mau nyobain hotel yang katanya drive gitu deh. Ntar gue drive hotel gitu. Jadi kayak ini tuh dia ada kamar biasanya, cuman dia ada kamar drive room gitu nih. Jadi bentuknya tuh kayak kosan gitu anjir. Nah, kamar gue tuh di 103. Mari kita lihat. Ini sih kamar mandinya di luar ya. Jadi kalau kalian yang nggak cozy buat tidur di luar, ini nggak bisa rekomen. Cuman kalau kalian yang untuk price budget, ini lumayan murah. Tuh, kasurnya lumayan tahu. Emang sih, tapi di kamar ini nggak ada AC-nya, jadi AC-nya tuh kayak outdoor gitu. AC-nya cuma di luar doang gitu. Tapi lumayan lah buat gue yang tidurnya kalau pakai AC suka pilek. Jadi ini lumayan banget sih menurut gue. Jadi gue coba 1 malam dulu sih di sini. Nanti kita coba hotel yang lainnya. Gitu. Dan nanti kita review untuk kamar mandinya. Jadi kita keluar. Ini bener-bener mirip banget sama kosan. Terus kamar mandinya tuh di pojok nih. Jadi AC-nya cuma di sini doang. Ini tuh harganya murah, nggak sampai 100.000. Yes. Dan kamar mandinya tuh kayak gini, cuman kayak kekurangannya kita nggak disediain, harus bawa handuk sih kalau kesini. Jadi kayaknya gue harus beli handuk sih sama sabunan karena sini nggak ada sabunan. Tapi kalau untuk dekornya lumayan oke buat tidur 1 malam buat kalian yang mau backpackeran. Nanti gue akan kasih tunjuk lagi hotel yang lumayan. Jadi ini lumayan ya, kayak harga sekitar 50-60 ribu itu lumayan banget sih buat tidur di daerah Malang. Dan ini deket banget sama pusat kota, kayak deket sama stasiun, deket sama alun-alunnya. Sampai kamarnya. Terus gue hari ini mau makan dulu. Tadinya sih niatnya kalau emang nyampe pagi gue mau langsung ke Batu, cuman ini kayaknya udah capek banget ya. Jadi istirahat dulu. Terus mau nyari makan dulu paling sekitaran sini. Terus ikutin vlog di Malang. Jadi gue harus ngapain aja ke Malang, kalian harus nonton. Ini kayaknya mungkin bakal seru banget karena ini untuk pertama kalinya kita traveling saat pandemi kan. Biasanya kan kayak nggak ada jarak-jarak, dan sekarang tuh harus rapid test antigen segala macem kan. Jadi ikutin. Dan di Malang ini nanti malam gue bakal dijemput karena gue ikut open trip ke Bromo, dan untuk pertama kalinya juga gue ikut ke Bromo dan ikut open trip. Jadi gue biasanya tuh kalau pergi ya pergi aja nggak pakai open trip, tapi kali ini gue ikut open trip karena menurut gue budget ke Bromo tuh untuk sendiri nyewa jeepnya tuh lumayan mahal. Jadi kita kalau mau ke Bromo lebih prefer ikut open trip karena kan share gitu kan. Dan gue tanya sih open trip ini lumayan banget, nggak terlalu banyak, paling 4-6 orang doang. Jadi lebih privacy gitu nggak sih, karena pandemi juga kayaknya yang minat juga agak kurang. Jadi ini adalah yang pas banget gue tunggu-tunggu, jadi nggak terlalu banyak. Terus budgetnya juga jadi lebih press juga gitu. Oke, nanti gue akan update lagi kegiatan gue hari ini. Tetap ikutin ya guys. Oke guys, jadi sambil mau ke supermarket, gue kayaknya mau nyari makan. Nah, gue tuh sampai Malang tuh udah BM banget pengen makan nasi jagung. Nah, kita cari yang deket aja karena nasi jagung yang gue pengen itu adanya di Batu. Kayaknya udah keburu lapar gitu, harus sampai Batu tuh 50 menitan kan. Jadi kayak kita cari nasi jagung yang ada di sekitar sini. Nanti besok kalau misalkan masih ada waktu, kita cobain nasi jagung, nasi empok Ibu Watini apa Wakini gitu. Ntar gue sini. Jadi tadi kan gue niatnya pengen makan nasi jagung, terus keluar hotel kan, niatnya mau ke Indomaret. Ternyata di depan Indomaret itu ada tukang bakso Malang, kayaknya enak. Terus gue jadinya beli makan bakso Malang deh, karena gue udah BM banget makan bakso Malang di Malang. Jadi ini adalah salah satu BM gue, salah satu bucket list gue. Jadi gak apa-apa kita makan. Ini adalah menu makan siang gue. Oke, mari kita makan. Gue nggak tahu bakso Malang yang enak tuh di mana di sini.
gue ambil sambal yang kebanyakan. Ternyata pedes banget. Tahu. Dulu karena gue udah keramatan cuma belum primbat karena kan rambut gue nih tipe rambutnya udah rusak banget, jadi kalau nggak pakai primbat tuh kusut banget, jadi udah nggak mempan pakai kondisioner. Jadi gue makannya di depan Indomaret dong sendirian. Nah, enak-enak, ini pedes banget sih. Yang mahal itu cuman bakso halusnya doang. Bakso halusnya itu di sini satuannya 2.000. Sisanya semuanya tuh kayak yang sanjangan apa gitu namanya, kayak gini ya. Cuma 500 perak. Murah ya. Oke, ini udah habis. Dan gue mau balik ke hotel, mau bersih-bersih. Terus mau jalan-jalan. Iya, tadi tuh gue beli bakso di sini. Lumayan banyak tadi. Tahu nggak harganya cuma berapa? Berapa bang tadi saya habis? 7.000. Gila, cuma 7.000 sebanyak itu. Dan abangnya itu jualnya tuh banyak banget tuh. Jadi cuma 500-an ya pak? Ya, kalau baksonya Ini cuma 500 perak. Terus baksonya tuh yang ini nih, yang halus sama yang kasar tuh 2.000-an ya satu ya? ya 2.000. Selebihnya tuh 500-an semua. Iya. Dan ini tuh adanya di Jalan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Jadi kalau dari arah stasiun tuh lurus aja ya? Ya, lurus ke barat. Ke barat. Tuh, jadi patokannya di depan depan Indomaret. Dan di sebelah sana itu ada gedung BCA. Nah, bapaknya tuh di sini setiap hari ya, Pak? Iya, tiap hari. Kayak gitu. Dan jadi rekomen banget, lumayan enak tahu, sumpah. Gue cuma dapat 7.000. Oke, jadi hotel gue tuh di sana, nanti gue akan jalan lagi ke sana, guys. Kalau kalian lihat dari kemarin, gue nyasarnya di warung mulu. Ini bener-bener gue lagi gambling banget. Gue udah di Batu, tapi ternyata hujan. Dan ini tuh gue lagi di daerah Batu, pokoknya di daerah sekitaran onsen. Nah, di samping tuh onsen gitu. Tadi gue udah kesana, cuman itu kan karena hujan, jadi kayak gak bakal bisa foto-foto juga kan. Jadi niatnya kan pengen hunting foto di sana, ternyata hujan dan gak bisa foto-foto. Jadi gue memutuskan untuk tidak masuk, karena buat apa gitu kan. Dan sekarang gue terjebak di sini. Mau pulang tuh hujan, karena ini bentuknya tuh kan kayak puncak ya. Gue tuh norak banget sumpah. Dan gue tuh salah pakai baju, dan gue pakai tank top, terus gue pakai rok pendek. Gue pikir Batu itu cuma tempat yang nggak dingin, ternyata dingin banget sumpah. Jadi ikutin keseruan vlog gue nge-trip sendirian di Malang. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya atau kasih rekomendasi gue harus nge-trip kemana, komen di bawah guys. Karena ini udah hujannya dari tadi, udah sejaman gak kelar-kelar, jadi gue memutuskan untuk balik aja ke hotel pakai jas hujan. Ya ampun, gini amat sih nge-trip. Aduh, terus lihat deh, ini tas gue sama sepatu gue udah di dalam kresek, dan gue beli sendal jepit. Aduh, kayak warlock banget gak sih? Guys, jadi ini gue udah jam guys, jadi ini udah jam 23.22 dan tadi udah telepon sama open tripnya kalau dia bakal nyampe sini sebentar lagi, setengah 12 malam. Hari ini gue mau ke Bromo, jadi kayak mau lihat sunrise gitu. Tapi gue nggak tahu gue salah kostum atau enggak, dan ini bahkan bajunya tuh baru banget beli di sini karena gue nggak punya baju panjang kan. Lihat deh, jadi gue hari ini pakai dress gitu, terus pakai turtleneck, dan gue yang nggak lupa gue buat tuh cuma satu ini. Gue keingetannya cuma ini doang, satu. Selebihnya gue tuh nggak bawa celana. Ada sih celana panjang, cuma celana panjang gue udah kotor banget, udah kena basah, jadi basah, nggak mungkin dipakai lagi kan. Adalah pertama kalinya gue ikut open trip gitu. Biasanya gue jalan sendiri kalau ada tempat yang mau gue tuju, tapi karena si Bromo ini agak mahal kalau kita jalan sendiri, nyawa jeepnya itu berapa, jadi gue memutuskan untuk ikut open trip sharing gitu, jadi kayak bareng-bareng gitu sama orang yang nggak gue kenal.
Ya karena gue emang jalan sendiri kan. Gue sih gak ada masalah sih soal itu. Selagi gue masih bisa menikmati keindahan alam, gue seneng, gak apa-apa. Gue orangnya nyaman-nyaman aja kok. Dan ini gue masih nunggu dijemput. Mungkin dia bakal jemput sekitar 15 menit lagi. Nanti gue akan update lagi kalau si open tripnya udah datang ya guys. Ini sumpah gue cuma pakai apa nih, lifting. Terus ini tadi gue udah pakai cushion sih. Kayaknya gue harus bawa cushion ya, karena nanti bakal touch up gak sih? Ya sih. So happy sih sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah setelah si celana gue itu udah basah, sekarang permasalahan satu lagi adalah sepatu gue basah. Tadi sih gue udah coba mau kering-keringin tapi kayak belum kering. Jadi kayaknya gue bakal ke Bromo pakai sepatu basah ini tanpa kaos kaki guys, kalian bayangin. Ini sumpah gambling banget sih gue berangkat nggak pakai kaos kaki. Tadi mau beli di Indomaret, tapi Indomaret nggak jual kaos kaki tadi tuh. Dia agak bingung. Aduh, sumpah gambling banget gak sih berangkat kali ini, bener-bener gak ada persiapan. Tapi semoga aja ini have fun, gue seneng, dan kita bakal bikin cerita di Malang. By the way, Bromo tuh di Malang bukan sih? Coba komen di bawah, karena gue juga belum lihat sih itu dia letaknya di mana. Oke, nanti gue akan update lagi ya guys. Jadi gue udah dijemput, jeepnya katanya udah di bawah. Jadi ini kita mengarah ke base camp dulu. Tadi dijemputnya pakai mobil biasa, nanti kita ganti jeep base camp. Perjalanannya 40 menit itu dari Malang Kota. Tadi kan tempat gue kan di Malang Kota. Oke guys, jadi di udah jam 1, kita udah sampai base camp. Dari mobil yang itu tadi dijemput, ntar kita bakal ganti jeep gitu. Jadi ini di base campnya. Ini tuh disewain atau jual ya? Pulangnya tuh. Oh, jaket Iya. Jaket itu disewain. Oh. Jadi di sini tuh bisa buat sewain jaket gitu tuh. Tuh ada jaket bulang gitu. Bulang angsa. Sama kayak gue pegang. Terus ini kita bakal berangkat sih sebentar lagi. Ini ada penginapannya juga ya? Iya, ini ada penginapannya. Kelas 2 Jadi ini kita udah di dalam jeepnya bareng sama teman baru aku. Halo, kelihatan ya kita bikin kelihatan. Dan kita mau berangkat karena hari ini tuh berangkatnya cuma 3 orang doang ternyata. Yang lainnya katanya cancel gitu. yang di sebelah apa nih? Oke, jadi ini pertama kalinya gue naik jeep, ternyata bentuknya kayak gini. Baru tahu. Mbak, sebelum kita Ya. berangkat, Ya. mari kita berdoa agar diberi keselamatan dan pemandangan yang bagus besok. Amin. Doa mulai. Jadi ini kita udah sampai bukit, bakal naik lagi sih ke Bukit Kingkong. Dingin banget. Salah kostum anjir. Jalannya lumayan. Itu udah di atas. Udah di atas ini. Oh. Tinggal jalan kaki ke atas kan. Dari situ spot ininya, sampai sini. Oh. Dingin banget. Jadi kita udah sampai atas. Terus tinggal jalan ke spot sunrise gitu. Namanya sih Bukit Kingkong kayaknya. Gue salah pakai kostum nih anjir. Ini jam berapa ya? Gue belum lihat handphone. Aduh, dingin banget sih.
jam udah mau jam 3 kurang 15. Berarti berapa ya, 1,5 jam kayak tadi dari base camp. Dan kita hari ini ngetripnya cuman bertiga, masih gelap Ya, kami nunggu. gila. Apa ini mendekat anda nih? Ini udah sampai atas, tapi kita di spot itu di Bukit Kingkong dan ini baru banget buka warung, langsung kita masuk kayak anak panti, langsung minta makan. Dan itu jam berapa ya? Jam 3 kurang kayaknya. Dan tetap dengan kesalahan kostum saya, ini dingin banget sih, bener-bener harus pakai celana, ini gak bisa pakai dress kayak gini. Sarung tangan, dia bawa shawl, tapi ini oke sih. Ini ngebantu banget sih ini jaket ini menurut gue. Untung di jaket dibawa kemana-mana. Udah kalau nggak bawa jaket udah nggak bisa mikir lagi deh guys. Dan kita masih nunggu sunrise, katanya di sini tuh lebih bagus daripada tanjakan 1 gitu. Jadi semoga aja hari ini masih nggak ketutup kabut, karena kalau dia tadi udah kabut banget gitu. Oke, nanti gue akan update lagi pas lagi mau sunrise guys. Sampai berembun ngerah banget loh gue. Gak ngerokok tapi keluar asap. Ngerah banget. Nah, harus tuangin ke tumbler nih. Biar awet. Mana tumblernya? Itu kok udah jam 7 jam 8 nggak dingin kan? Enggak. Udah salah lagi. Udah enggak. Candid. Padahal mah kalau foto banyak kayak gitu yang di upload cuma 1 di Instagram, mungkin 3. Bener kan ya? Milihnya sehari. Kayak mulai muncul gitu. Semoga nggak banyak kabut. Gelap banget ya. Jadi ini udah jam 5 lewat dan kita masih nunggu sunrise. Ini udah mulai muncul sih. Dingin banget. Seneng banget sih bisa BM terpenuhi walaupun sendirian ngetripnya. Jadi ini udah mulai agak terang, jadi tadi kan masih agak gelap, gue masih lihat sunrise dari Bromo. Jadi akhirnya gue ke Bromo juga setelah sekian lama, pengen banget tapi nggak ada temennya. Akhirnya gue jalan sendirian ngetrip. Ketemu tahun baru sih di sini. Instagram boyfriend. Ini girlfriend. Apakah ini yang dinamakan bucin? Ya. Dan sama masnya. Hai, ini kita berempat. Aduh.
Sumpah bagus banget gak sih? Jalan. Aduh, gue sih udah gak bisa komen apa-apa ya, karena ini bagus banget sih. Gak bohong ini bagus banget. Gak bisa ngomong apa-apa, dia bagus banget. Ini udah mulai agak terang sih. Yuk. Bagus kan? Jadi ini kita baru ke satu spot doang. Nanti kita bakal ke spot selanjutnya. Terus ini sama siapa? Hai, Laras. Nah, maka Laras. Kita cuma 3 doang, bener-bener. Tadinya banyak ya harusnya katanya, tapi pada cancel. Katanya pada takut gara-gara si Bromo lagi batuk. Semerunya lagi batuk. Tapi nggak masalah kok, kan beda. Jadi jangan takut kalau Jadi kalau misalkan kalau udah tanya-tanya sama guide-nya bilangnya aman, pasti itu aman kok. Bukan begitu, Pak? Betul. Aman. Beda ya Pak, Semeru sama Bromo jalurnya ya? Beda ya? Serius beda. Jadi nggak bakal ngaruh juga ya? Lagian kalau memang ada darurat pasti udah ditutup dari kemarin-kemarin kan? Tuh, jadi buat kalian yang kayak masih takut-takut, mendingan cari informasinya yang benar dulu deh, mendingan kayak gitu sih. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu gue tripnya pakai apa, nanti gue taruh kontaknya di description box ya guys. Kalau tadi kan itu banyak banget kabut, sekarang sumpah jelas banget kelihatannya, bagus lihat. Oh my god, ternyata dikasih lihat Bromo dengan jelas. Tadi tuh masih kabut, kirain kita kayaknya nggak bakal dapet foto sama Bromo, kalau Bromo deh kayaknya gitu kan, udah hopeless gitu. Ternyata ya ampun guys, dapet dong fotonya. Sesenang itu karena udah jauh banget kan sampai sini, terus tiba-tiba nggak dapet foto gitu kan, agak greget. Tapi walaupun nggak dapet foto juga ini udah kebayar sih, menurut gue ini enak banget sih tempatnya. Dan emang Malang tidak pernah mengecewakan. Bagus. Nggak tahu gue harus ngomong apa, ini tuh bagus banget. Jadi mungkin vlog ini bakal banyak banget gue ngomong bagus karena emang bagus banget. Emang kayaknya gue emang norak banget sih emang. Tapi lihat deh, kayaknya muka gue beruntusan, langsung keluar jerawat gitu deh. Dan aku di sini tuh jadi nyamuk guys, sebenarnya tuh nyamukin mereka. Nyamukin mereka. Jadi kita open trip cuma bertiga, serius. Dan kita ketemunya di open trip doang. Tadi kan kita udah dikasih foto tuh beberapa jam. Ternyata selesai kita foto tuh kabutnya naik lagi. Ternyata pas giliran gua kabutnya langsung tebel. Jadi guys. Gimana? Kurang pas giliran gua langsung tebel kabutnya. Tuh emang rezeki gua berarti Kak. Ya, kita mau ke destinasi selanjutnya. Ini udah kan tadi. Bagus. Suka. Dingin sih, tapi dan ternyata jaket ini benar-benar ngebantu banget loh. Enteng tapi angetin. Iya Pak. Iya masih. Udah di jeep, mau arah ke kemana Kak? Widodaren. Widodaren. Bukit Widodaren. Kita mau ke Bukit Widodaren. Bukit Teletubbies bukan sih itu kalau terkenalnya? Bukan. Oh, ya pokoknya ke Bukit Widodaren. Tuh, gelap banget. Gelap kok, gua nggak beda. Iya bener. Halo guys. Dan ini kabut banget. Jadi kalau kalian bisa lihat. Sakit dikit aja. Iya. Bagus sekali loh. Ini Makanya nggak pernah ke Bromo ya? apa? Makanya nggak pernah ke Bromo Tidak ya? pernah, ini baru pertama kali, makanya norak ya. Oh kasihan. Kasihan. Jadi gue baru sampai di Bukit Widodari ya. Bukit Widodari. Dan ini tuh lumayan sepi ya. Ternyata ini tuh ya yang suka ada di SCTV itu loh. Itu ada kuda. Nantinya, aduh guys, tolong kasih tahu gue kira-kira gue harus ke wisata apa lagi di Indonesia.
yang perlu banget gue datengin. Karena ini sumpah ini bagus banget sih, dan gue seneng banget sih. Solo trip gue berhasil walaupun ini agak dadakan karena gue benar-benar nggak nyiapin baju buat ke Bromo. Ini aja pakai baju baru beli kemarin, terus cuma ini doang. Jaket juga gue pakai gara-gara emang di dalam tas karena di enteng gitu. Oh my god, kira aku bisa menginjak ke sini di atas tuh. Pegangan guys, pegangan. Ih, nggak apa-apa kan, aman? Aduh, kalau jatuh ke atas tuh kayak mana? Bentar. Jadi kita naik di atas jeep. Seru banget sih sumpah. Oh my god, ini seru banget, sumpah seru banget. Kayak naik kuda guys. Aduh, seru banget. Agak takut ya, please. Agak takut. Gila. Kayak naik kuda sih. Halo guys. Wah. Gimana kita? Kita lagi di apa ya, pas? Bromo. Enak juga ya ternyata liburan lagi new normal gini, nggak terlalu rame kan? Bener. Halo guys. Jadi kita udah mau ke destinasi terakhir. Kemana kak namanya? Savana Teletubbies. Tadi kita habis dari atas kan, naik di atas. Sekarang tadi agak ngeri sih. Kita lanjut, ini adalah spot terakhir kita hari ini, yaitu Bukit Teletubbies atau Savana. Taruh sini dulu deh. Tempat sampahnya taruh sini dulu ya kak, nggak apa-apa ya? Terus jadi dia tempatnya ini sih yang gue maksud, soalnya ini tuh lihat ada alang-alang itu, gue pengen banget foto di alang-alang. Bukit Teletubbies. Ayo. Senang sih bareng sama open trip ini, soalnya dia kasih spot fotonya itu yang orang nggak banyak pakai, jadi kayak Bukit Teletubbies itu yang ini gitu. Oh my god. Dan aku suka ini. Mari kita ke tengah biar kalian tahu. Oh my god, bagus banget. Nih. Sumpah bagus banget ya sih? Oh my god. Jadi kalian kalau misalkan ke Bromo, jangan yang ke Bukit Teletubbies yang ada tulisannya Bukit Teletubbies, tapi minta ke guide-nya yang Savana, kayak yang agak ke depan sih, cuman dia emang agak bagus lihat deh. Tuh. Bisa sih. Oke deh, habis ini nanti gue akan update lagi buat arah pulang. Terus gue bakal ngapain aja di Malang, karena sisa waktu di Malang tuh sampai besok, sampai malam ini doang, karena besok pagi tuh gue harus sudah prepare pulang naik kereta dan mulai kerja lagi. Jadi ikutin videonya sampai selesai guys. Lila, tar dulu. Ini namanya tanaman apa? Hah? Katas. Kadas. Gitu ya. Kadas kayak kulit. Oke, jadi kata abang turnya, gue nemuin tanaman yang katanya sih manis. Iya benar. Jadi kita nemuin tanaman ini alang-alang, katanya manis. Mari kita Coba kita tes. Kita coba ya. Masa sih manis anjir? Oh mama, pahit. Sama kayak gebetan, pas udah jadian mah pahit. Curhat bu. Manis di awal doang anjir. Manis di awal doang. Yes, pas jadi gebetan doang. Kalau jadi pacar mah udah amat kan. Lama-lama dibuang. Gitu. Jadi ini lihat ya. Jadi ini tanaman tuh kayak gini. Manis, beneran Ini namanya manis. apa? Kadas. Iya, katas. Apa sih mas namanya ini mas? Kadas katanya. Bukan kandas ya kayak gitu kan. Yes. Jadi manis, cuman gitu. Tes belakangnya agak kayak minyak kayu putih.
Ada lagi yang bisa makan nih. Apa? Nih, yang nempel banyak. Enggak lah. Coba di shoot dulu. Yang mana yang bisa Yang dimakan? mau. Ah, ini yang mau bisa dimakan nih. Makanan kearifan Laler. lokal nih. Ih, laler. Kok Dia laler di nggak gerak loh. Tapi kok laler di sini sih? Nah, dia kayak nge-freeze nih. Masih gerak sih. Ih, laler sumpah. Wah, banyak banget. Ini anak kampung Ini baru laler main kumuh, ke lebih itu. bersih daripada laler ini kota. Ya ini belum, dia nggak makan tahi. Makannya bunga. Di Pak, kita tuh anak Kamsupa yang baru ke gunung jadi norak gitu, kayak baru nemu, wah ini gunung ya gitu. Dan sesungguhnya di Bromo adalah tempat photoshoot, men. Di mana-mana semua orang foto. Dan ini tuh hari Senin padahal, tapi tetap aja rame. Terus nyobain tanaman itu, tesnya masih gelok anjir di mulut. Dah. Aduh, guys. Ini gue bingung sih mau kasih tau apa lagi karena gue udah BM banget, cepet-cepet pulang karena gue udah banyak banget nasi jagung, tapi gue belum nemu nih, nggak tahu nih sampai kapan gue bisa nemu atau enggak nih guys. Karena alasan gue ke Malang, gue pengen banget makan nasi jagung. Gue udah sampai base camp dan mau balik ke hotel. Habis itu baru nggak tahu mau kemana lagi. Nanti gue akan update kalau udah sampai hotel. Kira-kira gue mau keluar ngapain lagi. Karena sisa waktu gue di Malang cuma sampai malam ini. Besok pagi udah cabut. Nah, apalagi ya? Udah situ aja, nanti gue akan update lagi ya guys. Halo guys, jadi gue mau update kalau hari ini gue udah di kereta arah balik. Terus gue balik sendiri pastinya, kan gue balik sendiri. Dan maaf banget, kemarin harusnya gue ada update mau kulineran, ternyata nggak bisa gara-gara hujan. Jadi dua hari ini malah hujan setiap sore. Jadi yang pas kemarin gue habis dari Bromo, gue harusnya pengen ke Batu. Gue tuh pengen kayak nyobain nasi jagung dan lain-lain gitu loh. Tapi tidak bisa karena hujan. Ya udah akhirnya gue di dalam hotel aja sampai pagi ini. Jadi gue nggak ada update apa-apa. Mungkin video kemarin di Bromo jadi destinasi terakhir gue di Malang. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak banget. Terus buat kalian yang pengen nanya tentang diet, healthy, atau sekedar tanya tentang lifestyle, kalian bisa langsung chat aja DM di Instagram gue, nanti akan gue balas di sana. Biasanya gue juga banyak update tentang menu-menu diet di Instagram gue sih. Terus kesan gue ke Malang, gue suka banget sama Malang, bagus. Terus orangnya baik-baik. Dan gue punya banyak temen gitu jadinya di Malang karena gue solo traveling tuh bikin gue punya banyak kenalan di sini. Itu sih yang bikin gue seneng banget sama solo trip. Jadi oke, segitu aja video dari gue. See you next video guys.